Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Kita mau bahas saham-saham pilihan yang direkomendasi buy sama Ajaib Sekuritas. Ada BRMS, Indi, BRIS, dan PNLF. Eh, untuk Anda ketahui bahwa semua sekuritas itu akan menganjurkan Anda menggunakan technical analysis. Tidak ada analisa fundamental di sana. Karena mereka itu cari makannya dari komisi buy and sell. Namanya juga broker ya. Jadi kalau fundamental, mereka tuh lawannya fundamental sebetulnya. Mereka semua betul-betul chartis, apalagi yang day trader itu adalah anak emasnya sekuritas gitu. Oke, ini kan bayangin aja nih, buy 232, target price 240, berarti kan cuma untung 8 perak. Stop lossnya di 224. Indi ini ya 70 perak. Jadi kalau mau dihitung sih ya eh, bisa aja dihitung lewat ini ya, lewat kalkulator ya. 70 dibagi 2.400 itu cuma 0,3%. Ya mirip-mirip ini sekuritas sih. BRIS juga target price-nya lumayan agak gede, 25 tambah 20 45. Nah, BRMS aja cuma 8 tapi kan 240 ya kecil. Jadi di situ bedanya. Nah, kita eh, dengan Easy Stock akan membahas dengan murni analisa fundamental yang kuantitatif numbers ya. Jadi menggunakan analisa Benjamin Graham, metodenya Benjamin Graham di bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor yang merupakan buku pegangannya Warren Buffett. Dan sekarang aplikasinya udah Anda bisa peroleh di Google Play Store, free of charge. Jadi Anda bisa klik Google Play Store, Anda ketik Easy Stock, akan ketemu seperti ini dan Anda bisa review semuanya. Dan kalau Anda download, Anda open akan seperti ini. Anda buka, ini ada 788 saham yang bisa Anda akses membandingkan antara nilai wajar saham dan closing price-nya. Kita lihat tadi BRMS. BRMS itu Bumi Resources Material ya. Kalau baca di sini, ini nggak ada upside-nya sama sekali. Saham ini emiten ini tidak bisa dianalisa karena kita bicara emiten bukan saham ya, emiten. Karena di belakang saham itu hanya mewakili apa yang dilakukan emiten. Jadi emiten itu kita lihat dari laporan keuangannya. Kalau dianalisa laporan keuangannya nggak bisa dianalisa. Kenapa? Kita buka panel berikutnya ya. Kalau kita lihat net current asset 2,3 triliun, dia nutup 1,2 triliun, berarti masih ada 1,1 triliun net working capital. Nah, itu masih bisa nutup yang 245 miliar. Tetapi kenapa free cash flow-nya malahan negatif? Nah, ini Anda harus pelajari bukunya Warren Buffett atau bukunya Benjamin Graham. Kenapa di dalam laporan keuangan itu ada income dan biaya-biaya non operasional atau non recurring. Nah, itu kalau lihat di sini net income-nya 1 triliun. Belanjanya cuma 8 miliar. Sebetulnya masuk, tapi di dalam 1 triliun ini apa gitu. Makanya kan di sini kita lihat di sini gross profit marginnya cuma 58%. Kenapa? Profit marginnya lebih besar daripada penjualannya, kan nggak mungkin. Nah, di sini triknya. Mana ada profit lebih tinggi daripada salesnya. Berarti kan 6 kali salesnya. Nah, kalau di sini 1 triliun berarti 6 kalinya dibagi 6 kan. Dibagi 6 tuh nggak sampai 200 miliar. Nah, di sini anomalinya. Makanya free cash flow negatif. Begitu ke free cash flow negatif, dia nggak akan bisa ngangkat. Jadi BRMS tuh secara fundamental nggak bisa dibahas gitu. Oke. Terus ada PNLF ya.
PNLF. Nah ini ada nih upside-nya 50% ke atas. Jadi harga closing price-nya 425, nilai wajar sahamnya ada 650-an. Oke, kita buka. Ini laporannya Q1, growth-nya nggak terlalu optimis, konservatif ya. Return on equity-nya 1,5 lah. 1,5 kan 3 bulan. Kalau 4 bulan dia 6%, tetap rendah sih. Cuma marginnya tinggi sekali tuh, 52%. Debt to equity-nya juga sangat rendah. Oke, kita lihat lagi apa. Indi, Breeze. Breeze ya. Breeze-nya lagi lumayan ini kalau Breeze ya. Breeze, kita lihat Breeze grafiknya lagi naik kalau nggak salah kemarin tuh, lagi tinggi-tingginya. Kan naiknya luar biasa kan. Nah, apakah dia pantas dibeli? Kita lihat ini ya. Kalau Indi wah naik juga, tapi ya masih fluktuatif ya. Kita lihat di sini. NLF Indi, kita lihat. NLF udah kita lihat ya. Kita lihat Breeze dulu. Kenapa Breeze bisa naik? Breeze itu upside-nya bisa 6 kali, tetapi downside-nya bisa 50% turunnya. Dia bisa sampai 50%, bisa cuma ke 670-an dari 1520. Kenapa bisa begini? Kita lihat balance sheet-nya. Kalau growth-nya 2,45 konservatif lah, karena bank ini bersaing ya gitu. Nah itu kalau kita lihat net current asset-nya 237, dia itu bisa sih nutupnya pas-pas banget. Kalau total utangnya itu kan 182, berarti 240 ya, tipis lah negatif atau defisit neraca lah, defisit neraca, tapi nggak terlalu parah defisit neracanya. Nah makanya ada gap yang luar biasa antara nilai wajar tertinggi sama terendah, karena free cash flow-nya juga bagus, ini 4,9 triliun gitu ya. Nah kalau kita lihat return on equity-nya kan 3,8, kata 4 kali 4 16, taruhlah di 15. Debt equity kalau bank pasti tinggi. Nih lihat net profit margin-nya 22%, bagus. Working capital hampir 4 kali. Nah ini bagus Breeze. Kita lihat Indi upside-nya itu 63% sampai 5 kali lipatnya, tinggi sekali nih untuk Q1-nya. Nah, kita lihat return on equity-nya Q1 kan 8 kali 4 itu kan sekitar 32. Ya sekitar gitu, 32-33 dia. Debt to equity-nya gede nih 3 kali. Tapi marginnya ya oke lah, standar lah, benchmark-nya 10% lah. Oke. Jadi kalau Anda lihat di sini BRMS terutama gini ya, terutama kalau BRMS nggak usah dilihat. Kalau Anda lihat 3 saham di bawah itu, Indi, Breeze, PNLF, Anda mau turun 70 langsung Anda jual, atau 2330 stop loss, sebetulnya Anda harusnya beli, jangan dijual. Breeze tuh, PNLF juga sama. Jadi ini perbedaan. Anda harus tahu yang direkomendasi para broker atau pialang saham itu jelas analisa trading untuk harian, trading untuk paling lama 1 minggu, itu paling lama gitu. Nah kalau fundamental itu yang jangka pendek aja udah bermainnya kira-kira 1 bulan, apalagi kalau yang jangka panjang bisa forever kayak Warren Buffett gitu. Oke, para pemirsa Easy Stock, ketemu saya lagi di lain kesempatan.